Akhir-akhir ini cuaca sering gak menentu. Pas jemur pakaian tiba-tiba hujan, nyalain kipas kedinginan, gak nyalain kipas kepanasan. Itu tadi adalah sebagian dampak dari perubahan iklim. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau perubahan iklim punya dampak yang lebih besar daripada cuma sekedar nentuin pakai kipas atau enggak? Seperti membuat negara jatuh miskin. Iya, perubahan iklim bisa membuat negara bangkrut. Faktanya dari tahun 1980 sampai 2019, kebanyakan negara maju di Eropa mengalami kerugian mencapai 446 miliar euro yang kalau uangnya ditumpuk kita bisa traveling keluar angkasa sampai 3000 km. Perubahan iklim yang semakin gak terkendali banyak menyebabkan bencana alam seperti banjir, badai, kekeringan, gagal panen, dan bisa jadi negara ngadain impor pangan besar-besaran. Oke, sekarang hitung udah berapa detik kamu nonton video ini. Pas kamu lagi nonton video ini sambil kipas-kipas kepanasan, kamu melewatkan fakta bahwa bongkahan es di dunia mencair sebanyak 13.500 metrik ton per detik. Ini menyebabkan permukaan air laut naik drastis. Jika hal ini dibiarkan terjadi, diperkirakan kota besar seperti Jakarta tenggelam di tahun 2050 dan memaksa negara buat bangun banyak bendungan yang biaya pembangunannya nggak kaleng-kaleng. Satu bendungan aja bisa nyampe 1,24 triliun. Dengan uang segitu kita bisa beli 2.000 rumah berlantai 2. Sebenarnya penyebab perubahan iklim adalah naiknya emisi gas rumah kaca yang bisa diperparah dengan adanya eksploitasi. Negara Nauru yang awalnya makmur dan sejahtera terus sekarang jadi jatuh miskin karena eksploitasi fosfat besar-besaran yang dampaknya bikin kondisi alam Nauru rusak selamanya. Bayangin jika hal itu terjadi di negara kita, pastinya sangat mengerikan. Faktanya beragam kasus eksploitasi terjadi mulai dari eksploitasi emas hingga eksploitasi sumber kehidupan yakni hutan. Kalau dibiarin terus-menerus, ya bisa jadi kita akan bernasib sama seperti Nauru. Hutan bisa menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon yang kalau hutan ditebangi, karbon-karbon itu tadi bisa dilepaskan kembali ke atmosfer dan bikin bumi makin memanas. Yang saking panasnya sampai bikin duit kita menguap. Kalau udah gitu, perubahan iklim semakin gak terkendali dan bencana alam ada di depan mata. Artinya kita akan ngeluarin banyak biaya untuk menekan kerugian akibat bencana alam karena perubahan iklim. Gak cuma sampai di situ, kalau hutannya gundul, 1,6 miliar orang di dunia yang hidupnya bergantung pada sumber daya hutan akan kehilangan mata pencahariannya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu semua gak akan terjadi kalau kita menjaga hutan. Gak hanya makan bubur yang punya versi, tapi menjaga hutan juga punya versi masing-masing buat setiap orang. Kita bisa bikin regulasi ketat untuk industri nakal yang coba mau eksploitasi hutan berlebihan. Yuk kurangin penggunaan kertas dan gak membuang sampah sembarangan, jaga habitat makhluk hidup di hutan. Kita juga bisa buat karya apapun untuk sama-sama menyuarakan kalau hutan adalah sumber kehidupan. Dengan kita menjaga hutan, perubahan iklim akan bisa terkendali dan yang paling penting, negara nggak ngeluarin banyak biaya buat kerugian akibat perubahan iklim. Uangnya bisa buat mendukung program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk kita semua. Dan juga kita nggak akan galau lagi buat nentuin pakai kipas atau enggak. Dan untuk pertama kalinya, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.